Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah Zulbijadin radhiyallahu adalah seorang sahabat yang lain yatim sejak kecil. Lalu ia tinggal dengan pamannya yang sangat menyayanginya. Kemudian ia masuk Islam dengan diam-diam. Pamannya sangat marah ketika mengetahuinya. Kemudian ia ditelanjangi dan diusir dari rumah pamannya tanpa sehelai pakaian pun. Ketika ibunya mengetahui hal itu, ia pun juga marah. Namun seorang ibu, ia merasa kasihan juga kepada anaknya sehingga memberikan sehelai selimut tebal yang sudah usang kepada dia. Lalu selimut itu ia bagi menjadi dua, selai untuk dipakai di bagian atas dan selai lagi di bagian bawah. Ia datang ke Madinah dan tinggal di Masjid Nabawi, yaitu di Sufa dekat pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berzikir sebanyak-banyaknya dengan suara yang sangat nyaring. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, orang ini riya sehingga berzikir seperti itu. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, bahkan ia termasuk awabin. Itu orang-orang yang dalam segala urusan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah Zulbijadin rahmatullahi alaih meninggal di Tabuk. Suatu malam para sahabat melihat ada sebuah lampu menyala dekat kuburan. Ketika mendekat mereka melihat baginda Nabi SAW datang turun di kuburnya. Lalu beliau menyuruh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, angkatlah dan bawalah ke sini jenazah saudaramu. Kedua sahabat itu mengangkat jenazah itu dan menyerahkannya kepada baginda Nabi SAW. Setelah jenazah itu dikubur, beliau berdoa, ya Allah, aku meridainya, maka ridailah dia. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, aku menyaksikan semua acara penguburan itu, dan hatiku berkata, alangkah beruntung seandainya jenazah itu adalah jenazahku. Sahabat Rahmatullahi, seorang ahli tasawuf yang masyhur berkata, meninggalkan suatu amalan karena takut dilihat orang-orang lain adalah termasuk riya. Beramal dengan niat agar dilihat orang-orang lain adalah termasuk syirik. Sebuah hadis lain menyebutkan ada sebagian orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa zikir. Itu dengan melihat wajah mereka akan membuat kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain menyebutkan kasih Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain juga menyebutkan kekasih Allah Subhanahu wa taala mereka yang jika kita melihat wajah mereka, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain menyebutkan bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang jika kalian melihatnya, maka kalian akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain menyebutkan yang terbaik di antara kalian adalah orang yang apabila kalian melihatnya, kalian akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dari ucapannya ilmu akan kalian akan bertambah. Dan jika melihat perbuatannya, kalian akan bertambah mencintai akhirat. Hal ini dapat dihasilkan jika orang yang kita lihat tersebut menjadikan zikir sebanyak-banyaknya sebagai kebiasaan. Jika dia sendiri tidak ada taufik untuk berzikir, bagaimana orang melihatnya akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sebagian orang mengatakan bahwa berzikir dengan suara nyaring adalah bid'ah dan tidak perlu diperbolehkan. Perkataan itu disebabkan penguatannya yang sangat kurang terhadap hadis. Syekh Al-Hafidz rahmatullahi alaih menulis masalah tersebut dalam kitab Sibahul Fikri. Kurang lebih ada 50 hadis yang dia sebutkan yang menyatakan bahwa terdapat dalil yang sangat kuat dan soleh mengenai berzikir dengan jar, yaitu suara nyaring. Namun untuk mengamalkannya perlu diperhatikan syarat-syarat, itu hendaklah kita tidak melampaui batas dan tidak mengganggu orang lain. Demikianlah pembacaan taklim. Marilah kita selalu membaca taklim baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.